Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Marpaung, guru di SMA Negeri 1 Mempura, guru bidang studi biologi. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara kita untuk mengikuti BIMTEK di SIM PKB, yaitu tentang seri inklusif. Bagaimana caranya? Yang pertama ini di tab Google ini kita buat di sini terlebih dulu itu kita ketikkan SIM PKB, kemudian selanjutnya di sini kita masuk, kita klik pada bagian yang atas, kemudian di sini kita masuk pada bagian selengkapnya. Nah, ini kita dihadapkan kepada situs atau tab guru belajar dan berbagi. Di sini kita klik pada bagian ayo guru belajar. Nah, di sini ada bagian-bagian dari seri BIMTEK yang akan kita laksanakan. Ini diantaranya adalah seri panduan belajar, pada tahun ajaran 2001-2022, kemudian seri semangat belajar, seri PAUD, dan berikutnya seri pendidikan inklusif. Nah, pada seri pendidikan inklusif di sini kita klik untuk masuk, kemudian kita klik selengkapnya. Di sini kita lanjut ke mulai belajar. Terlebih dahulu kita pahami bahwasanya program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif, yaitu program guru belajar dan berbagi seri inklusif ini adalah salah satu upaya meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian di sini kita klik mulai belajar. Selanjutnya kita klik selengkapnya pada bagian pendidikan inklusif. Nah, kegiatan harus ada penyelesaian terlebih dahulu. Nah, yang di sini ada bagian beberapa. Nah, karena saya pada kali ini mengikuti tahapan pengimbasan dan yang berhubungan dengan microlearning. Nah, di sini kita klik tautan microlearning. Nah, kita telah masuk ke LMS pada microlearning. Nah, apa saja pada bagian di sini? Di sini dapat kita lihat ada ruang belajar, kemudian di sini juga ada sistemnya, kemudian ada di sini yaitu pemenuhan guru bimbingan khusus. Ini ada beberapa. Nah, pada LMS yang ini, di sini ada beberapa bagiannya, itu beranda, ada ruang belajar dan switch system. Nah, yang pada bagian ini kita klik itu ruang belajar. Nah, di sini pada LMS microlearning ada materi. Kemudian di sini kita klik pada bagian tanda merah yang ini, itu yang berisikan guru belajar seri pendidikan inklusif. Kita klik. Nah, ini materi, dapat kita lihat struktur materinya ini. Yang pertama adalah intervensi, yaitu intervensi dini bagi anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Kemudian media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK.
Yang ketiga, pengelolaan kelas bagi peserta didik dengan hambatan spektrum autis dan hambatan emosi perilaku. Nah, di sini ada yang keempat, kelima, kemudian sampai ke 17. Dan untuk diketahui, pada bagian materi yang bertulis berwarna hitam ini tidak bisa kita buka atau kita klik. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, namun materi yang bisa kita buka atau kita pelajari itu pada struktur materi yang bertuliskan tanda merah seperti ini. Nah, ini coba kita buka. Nih. Kemudian kita buka yang pada bagian apa? Intervensi dini. Nah, ini ada unitnya, tuh unit 1 sampai dengan unit 4. Kita coba buka. Nah, di sini apa intervensi dini? Nah, ini ada beberapa bagian yang harus kita pahami atau kita pelajari. Nah, dapat kita lihat di sini 1 sampai 10. Ya. Selanjutnya kita klik. Nah, di sini mapnya itu ada baca tujuannya, baca infografisnya, kemudian tentukan tindak lanjut pada bagian kelima. Kemudian di sini jika kita urut, apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu itu baca tujuannya, kemudian kenali faktanya, sementara yang ketiga baca infografisnya, keempat mainkan gamenya, dan yang kelima tentukan tindak lanjut. Nah, itu kita lanjut saja. Kemudian di sini ada tujuannya. Itu saya bisa memahami apa, mengapa, dan manfaat intervensi dini. Kita lanjut saja. Yang ini ada faktanya. Itu menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 1,6 juta. Kemudian dilansir dari laman kemdikbud.go.id, dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian di sini ada juga hal-hal yang harus kita ketahui. Nah, kemudian untuk berikutnya kita lanjut saja. Nah, yang ini pada umumnya para ahli memfokuskan intervensi pada 4 area keterampilan, di antaranya itu fisik motorik, kognitif, komunikasi, monolog diri sendiri, dan yang terakhir sosial dan emosi. Kita lanjut saja. Yang ini berikutnya kita lanjutkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, yang dapat melakukan intervensi dini kepada anak adalah dokter anak. Nah, di sini kita diminta untuk menjawab. Jadi yang melakukan intervensi dini kepada anak itu apakah dapat dilakukan oleh dokter saja atau tidak? Nah, di sini kita menjawabnya benar. Kita cek. Nah, jika kita menjawab di sini benar, di sini akan tertera tanda bintang, yaitu 1 per 1. Kita benar. Nah, seandainya kita salah, nanti di sini tandanya atau poin kita tidak mendapatkan bintang. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya itu intervensi dini dilakukan ketika anak memasuki usia sekolah. Ini apakah benar ataukah salah?
Nah, di sini sebenarnya jawabannya adalah salah. Jadi intervensi dini dilakukan ketika anak masih di dalam kandungan. Nah, di sini dia mengatakan bahwasanya intervensi dini dilakukan ketika anak masuk sekolah. Ini jawabannya adalah salah. Namun kita ingin melihat bagaimana dari tab ini jika kita memilih benar. Nah, ini coba kita pilih benar. Kita cek. Nah, ini dia jika kita memilih jawaban yang salah. Ini poinnya kita tidak menghasilkan atau mendapatkan bintang. Nah, kemudian jika kita salah pada tab microlearning ini, kita dapat melihat atau memperbaikinya kembali itu dengan mengklik solusi jawaban di sini. Nah, jawaban yang benar itu adalah jawaban yang tadi salah. Kemudian kita ulang lagi itu dengan mengklik coba lagi. Nah, di sini kita ulangi lagi. Intervensi dini dilakukan ketika anak memasuki usia sekolah. Berarti di sini jawabannya salah. Kita cek. Nah, seperti itu. Kita memperoleh bintang itu satu persatu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini apa yang harus saya lakukan selanjutnya itu kita dapat mengunjungi site berikut ini. Ini kita bisa mengkliknya. Seperti itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu. Semoga dalam pembelajaran inklusif ini kita tetap dapat mengidentifikasi peserta didik, bagaimana kita menghadapi peserta didik yang berkebutuhan khusus, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara baik dan tepat. Demikianlah, semoga video microlearning ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.